1 bulan kemudian, seluruh Raksadipa bergetar dengan persiapan yang besar. Perayaan penyerahan kepimpinan berlangsung di alun-alun Raksadipa, tempat upacara tertinggi. Ribuan bendera hitam dan merah berkibar di udara. Genderang dipukul bertalu-talu dan barisan pendekar Raksadipa berjaga di sepanjang jalan. Topiwara berdiri di panggung utama yang dihiasi ukiran naga raksasa. Di belakangnya, para pengawal pribadi berdiri tegak. Rudra, Arjit, Manis, Prakas, Bangsanu, Ayeng, Giri, Antara, Raian, dan lainnya. Mereka semuanya mengenakan pakaian resmi kultus dengan simbol Raksadipa. Suara teriakan ribuan orang bergema. Hidup pemimpin baru! Hidup Topiwara! Hidup Raksadipa! Topiwara mengangkat tangannya dan sorak-sorai itu perlahan mereda. Ia menatap seluruh hadirin dengan tatapan dingin namun penuh wibawa. Mulai hari ini, kultus Raksadipa akan memiliki arah baru. Kepemimpinanku, kita tidak akan berada di bawah keraton. Kita tidak lagi terpecah karena ambisi kecil. Aku akan menyatukan seluruh Raksadipa menjadi kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Apakah kalian semuanya dengar? Raksadipa akan menuju kejayaan. Suara! Suara! Hidup Raksadipa! Dan tepat saat itu, suara gendang dihentikan dan seorang pemuda berjalan perlahan naik ke panggung. Dialah Satyendra, pelayan setia Topiwara. Meskipun tubuhnya masih nampak lemah akibat luka sebelumnya, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Di tangannya, ia membawa sebuah peti berukir naga emas. Seluruh alun-alun menjadi sunyi, bahkan para tetua terdiam. Satyendra membuka peti itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Di dalamnya terletak mahkota Raksadipa yang terbuat dari logam hitam pekat dengan 5 permata merah menyala. Ia berjalan mendekati Topiwara, lalu berlutut sambil menundukkan kepalanya. Tuanku, izinkan aku meletakkan mahkota ini di kepalamu, karena hanya Anda yang pantas memimpin Raksadipa. Dan satu hal, aku sangat bangga yang mulia tuanku. Topiwara menunduk sedikit. Satyendra dengan hati-hati meletakkan mahkota itu di kepalanya. Suara trompet panjang menggema, disusul sorakan keras dari seluruh alun-alun. Hidup Topiwara! Hidup pemimpin Raksadipa! Beberapa bawahan Topiwara, termasuk Rudra dan Bangsanu, tidak bisa menahan senyum puas. Ada pula yang menunduk dengan mata berkaca-kaca, menyadari perjalanan panjang mereka telah berubah. Ranjini Valka yang duduk di kursi kehormatan hanya tersenyum tipis sambil menengguk anggurnya. Tatapannya samar, penuh intrik, namun ia ikut berdiri memberikan penghormatan. Ketua Agung sendiri bangkit, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mulai hari ini, dengan saksi seluruh kultus, Topiwara resmi menjadi Mahadipati Raksadipa. Semua sumpah, semua aturan, dan semua jiwa kini berada di bawah komandonya. Genderang dipukul dengan keras, puluhan ribu orang bersorak, dan langit Raksadipa bergema oleh teriakan kemenangan. Namun, di balik semua kemeriahan itu, mata Topiwara tetap dingin. Baginya, perayaan hanyalah formalitas. Yang ada di pikirannya hanyalah satu. Itu baru awal menuju warisan naga terakhir. Beberapa hari kemudian, setelah hiruk-pikuk penyerahan tahta, kabar mengenai janji Topiwara kepada tetua ke-6 Asvakanirya segera menyebar. Di cabang ke-6, Pusat Informasi dan Kitab Seni Bela Diri, keluarga Nirya menyiapkan perayaan besar. Gedung-gedung kuno dihiasi kain merah dan emas. Deretan obor dipasang di sepanjang jalan menuju Mandapa Agung. Dan ribuan orang berbaris untuk menyaksikan
prosesi sakral tersebut. Di tengah mandapa, Topiwara berdiri dengan pakaian upacara, jubah hitam bercorak naga merah, ikat kepala emas, dan pedangnya digantung di pinggangnya. Di sisi lain, Manis Nirya berjalan pelan menuju altar. Ia menggunakan kain putih berlapis merah, dihiasi perhiasan sederhana namun berkelas. Wajahnya dingin, tetapi tatapan matanya kuat, menandakan bahwa ia bukanlah wanita sembarangan. Tetua keenam, Aswakan Nirya, duduk di kursi kehormatan. Dengan ikatan ini, keluarga Nirya dan Gariswara bersatu. Topiwara, kini engkau tidak hanya pemimpin Raksadipa, tetapi juga menantu keluarga Nirya. Jangan pernah lupakan janji yang sudah engkau ucapkan. Janji sudah aku tepati, dan aku akan menghormati ikatan ini. Manis Nirya hanya menunduk, tidak banyak bicara, namun dari tatapannya jelas, terlihat ia sedang mengukur Topiwara, mencoba membaca niat pria yang kini resmi menjadi suaminya. Upacara berlangsung khidmat, genderang dipukul berulang kali, asap dupa memenuhi ruangan, dan ribuan mata menyaksikan. Saat ikatan resmi diumumkan, orang-orang mulai bersorak. Hidup Mahadipati! Hidup Nyonya Raksadipa! Dan malam itu, di dalam kamar mewah yang berada di sayap timur istana, suasana berbeda. Lampu minyak menyala remang, tirai sutra merah menutupi dinding, ranjang besar berlapis kain emas berdiri di tengah ruangan. Topiwara duduk di kursi kayu hitam, melepas pedangnya dan meletakkannya di meja. Wajahnya tetap dingin seperti biasa, namun matanya tajam menatap Manis Nirya yang berdiri di depan ranjang. Tidak terasa saat akademi berlangsung, dan sekarang kau sudah menjadi istriku. Itu benar, dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi wanita nomor 1 di Raksadipa. Takdir sudah ditetapkan, namun kau tahu, jalanku akan dipenuhi bahaya untuk kedepannya. Tapi aku akan berusaha untuk tidak melibatkanmu. Sebagai pemimpin dan seorang suami, aku akan pastikan kebahagiaanmu. Manis melangkah mendekat, suaranya tidak bergetar sedikit pun. Tidak perlu memikirkan hal yang rumit. Sekarang kau adalah suamiku. Kita harus bersukacita. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi istriku. Tapi Wara, apa yang... Kecupan demi kecupan dimulai dan saling membalas, dan malam pun penuh dengan hasrat. Dengan cepat, Topiwara mendorong Manis Nirya ke ranjang. Kain sutra berdesir ketika tubuhnya jatuh. Manis Nirya mencoba melawan, tangannya menahan dada Topiwara. Jangan pernah berpikir aku wanita lemah. Lakukanlah. Tentu saja, wanita yang berani Manis. Jika begitu, mari kita mulai. Setelah malam yang panjang, Manis Nirya akhirnya menyerah. Wajahnya memerah, nafasnya mulai berat. Topiwara menunduk, mencumbu bibirnya dengan keras. Suara kain sobek terdengar, membuat tubuh Manis bergetar. Manis Nirya menggigit bibirnya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan desahannya. Malam itu berlangsung panas, ranjang besar berguncang, suara nafas berat dan desahan memenuhi ruangan. Topiwara tidak menahan diri, memperlakukan Manis Nirya bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai penguasa yang menaklukkan wilayah baru. Beberapa kali, Manis Nirya berusaha mengambil kendali, tetapi Topiwara selalu membalikan keadaan, menekannya kembali ke bawah. Kau adalah wanita tangguh yang pernah aku temui. Kumohon, jangan berhenti. Malam itu berakhir dengan tubuh Manis Nirya yang lemas. Wajahnya merah, rambutnya berantakan. Ia terbaring di pelukan Topiwara, matanya setengah terpejam. Topiwara duduk di tepi ranjang, masih memandanginya dengan tatapan dingin. Luar biasa. Kali ini aku benar-benar merasakannya. Manis Nirya tidak menjawab panjang,
hanya tersenyum tipis meskipun tubuhnya kelelahan. Pemimpin kultus Raksadipa, selamanya aku akan bersamamu. Lampu minyak perlahan meredup, menutup malam pertama antara Mahadipati Tepiwara dan Manis Nirya. Manis tertidur di pelukan Tepiwara. Kemudian Troy tiba-tiba berbicara dalam kesadaran spiritualnya. Enak bocah, sialan kau. Kenapa kau terdengar kesal, Troy? Diamlah sialan. Sekarang tujuan utamamu sudah dekat. Ya, aku tahu, Troy. Sekarang entah berapa lama aku di sini. Kira-kira apa yang dilakukan Jaka, Desta, Bon, dan lainnya. Dan malam itu, Tepiwara atau Tori bisa merasakan istirahatnya dengan damai. Dan sementara itu, di dunia yang lain, di halaman utama Istana Prenggondani, barisan prajurit berjubah besi berdiri tegak. Tombak dan tameng mereka berkilau terkena sinar matahari sore. Suasana berat terasa di udara karena mereka tahu perang besar semakin mendekat. Portal cahaya terakhir menutup dengan suara mendesis, meninggalkan Jaka, Bon, Desta, Kaiten, Enola, dan Rama yang baru saja menampakkan kaki di tanah Prenggondani. Debu halus berputar di sekitar mereka sebelum perlahan mengendap. Aditya yang lebih dulu tiba bersama Dwi Pangga segera menghampiri. Mas Jaka dan lainnya, kalian juga di sini? Jaka tersenyum tipis, menepuk bahu Aditya. Oh, aku tidak menyangka akan di sini, Mas Adit. Dan aku sudah mendengarnya. Maaf tidak bisa datang ke pemakaman Mbah Sastro. Aditya menarik nafas panjang. Wajahnya hanya sedikit muram, tapi tetap tegar. Bisa dimengerti, Mas Jaka. Ada hal yang lebih penting daripada sekedar datang untuk prosesi pemakaman. Ya, kita semuanya tahu, Mas Jaka. Desta menundukkan kepala, suaranya tetap tenang. Mbah Sastro adalah sosok petarung yang hebat. Jasa-jasanya untuk Nusantara sudah tidak diragukan lagi. Semoga beliau tenang. Bon, yang biasanya berbicara keras, kali ini nadanya suaranya sedikit berat. Itu benar. Selain Pade, beliau adalah orang terkuat yang aku kenal. Aditya mengangguk. Terima kasih, Mas Desta, Bang Bon. Kaiten menambahkan, menepuk dada dengan kepalan tangan. Kami juga turut berduka cita, temanku. Terima kasih. Momen hening itu terputus ketika pasukan Prenggondani melangkah maju. Suara derap seragam mereka menggema. Lalu prajurit-prajurit itu mengangkat tombak, memberikan salam penghormatan. Para tamu dari Nusantara, mari ikut bersama kami. Sang Maha Guru telah menunggu. Rombongan Jaka digiring masuk menuju aula istana. Di dalam, Semar sudah duduk di singgasananya, rendah di depan. Di sampingnya ada Gareng, Petro, dan Bagong. Raisiwana Sora dan Kitanggul berdiri sedikit ke belakang. Pilar-pilar Prenggondani, Gatot Kaca, Antasena, Wisanggeni, Antarja, Jayasena, dan Sangkara berdiri di sisi kanan aula. Begitu rombongan memasuki ruangan, Semar tertawa kecil. Akhirnya kalian semuanya sudah hadir. Baiklah, tidak perlu ditunda lagi. Wanasura, Tanggul Jati, aku serahkan kepada kalian berdua. Aku dan anak-anakku akan pergi ke dunia atas. Kami punya pertarungan kami sendiri. Siap, laksanakan Guru Besar. Perintah akan dijalankan, balas Wanasura dan Kitanggul. Kemudian Gatot Kaca melangkah maju, dadanya terlihat tegap. Hei, anak muda, aku tahu itu kau. Ikutlah bersama pasukanku. Desta tanpa ragu menepuk dadanya. Baiklah, dengan senang hati. Antarja menatap tajam ke arah Bon. Aku tahu tentangmu, manusia hitam. Ikutlah bersamaku. Hei, aku memang hitam.
Tapi aku punya nama. Aku Bon Jahanam. Pisang Geni melangkah, suaranya lantang. Orang besar itu dan wanita di sebelahnya, kalian ikutlah denganku. Hah? Apakah aku? Oh, baiklah. Rio mendapatkan panggilan dari Sangkara. Mereka hanya saling bertukar tatap. Kemudian Rio berjalan menghampiri tanpa bicara. Rama dipanggil oleh Jayasena, sementara Aditya didekati oleh Antasena. Kekuatanmu cocok denganku. Ikutlah bersama pasukanku, anak muda. Oh, baiklah. Jaka berdiri sendiri, tidak ada yang memanggilnya. Suasana sempat hening. Resiwanasura mendekat dan menyentuh bau Jaka. Janganlah murung anak muda. Kau memiliki semua elemen, jadi ikutlah bersamaku. Sekalipun aku sendiri, aku bisa melibas semua musuhku. Aku suka keberanianmu manusia. Ki Tanggul membalasnya. Setelah pembagian itu selesai, para ksatria Pringgondani mulai mengatur posisi. Gatot Kaca memberikan aba-aba pada pasukannya, prajurit Brajamusti yang menguasai angin dan cahaya. Antasena, prajurit Bayusura yang ahli air dan kabut. Wisanggeni memimpin Brajageni, pasukan api dan suara. Antarja bersama Raksaudi, pasukan tanah dan racun. Jayasena mengomandoi Kramagati, pengendali petir. Sangkara berdiri di barisan Kalapati, pengendali kegelapan. Derap kaki mereka menggetarkan lantai istana. Resiwanasura memberikan instruksi. Sebelum kita benar-benar maju ke medan perang, kalian akan berlatih singkat dengan pasukan kalian masing-masing. Kenali ritme mereka, kenali senjata mereka, dan setelah itu baru kita bentuk barisan utama. Jaka melangkah ke depan, menatap seluruh prajurit Pringgondani. Aku tidak peduli siapa musuh kita. Asal satu hal, jangan biarkan mereka berpikir bahwa dunia ini bisa diguncang seenaknya. Siapapun lawan kita, kita hadapi bersama. Mungkin sebelum itu ada sedikit pidato dariku. Tidak, tutup mulutmu itu, Jaka. Jangan buat aku stres, Jahanam. Antasena berkata, Waktu kita tidak banyak. Sekarang kembalilah ke tempat masing-masing. Kita harus segera bersiap. Suasana berubah. Semua pasukan serentak menghentakkan senjata ke lantai. Suara dentuman itu menggema ke seluruh istana. Dan hari itu, pasukan Nusantara resmi bergabung dengan para ksatria Pringgondani. Perang belum dimulai, tapi bara semangat sudah menyala. Di kawasan latihan Gatot Kaca, berada di sisi timur Pringgondani, sebuah tanah lapang yang dipagari tebing batu menjulang. Langit di atasnya terbuka luas, angin berputar kencang seperti pusaran yang tidak terlihat. Karena itulah tempat prajurit Brajamusti mengasah kekuatan angin dan cahaya. Pasukan Gatot Kaca sudah berbaris rapi, tombak mereka memantulkan cahaya terang seperti kilatan petir kecil di setiap kali diayunkan. Desta berdiri di tengah arena, menatap Gatot Kaca berdiri di hadapannya. Tubuh Gatot Kaca menjulang besar, wajahnya penuh semangat. Hei anak muda, kau bilang spesialismu adalah api, bukan? Coba tunjukkan pada pasukanku seperti apa kekuatanmu. Baiklah, lihat Ingsun ajiku, Kamalageni. Pelita api menyala di tubuh Desta, membentuk aura merah membara di sekelilingnya. Tanah di bawah kakinya retak, udara di sekitarnya mendesis dengan panas. Prajurit Brajamusti mundur selangkah, wajah mereka terkejut. Api itu berbeda, lebih pekat dari api biasa. Wah, bagus sekali. Kekuatanmu memang kuat, anak muda. Tapi di sini kau harus belajar sesuatu yang lebih. Api bisa membakar, tapi cahaya bisa menembus lebih tajam dari pedang.
dan lebih panas dari kobaran apimu. Apa? Cahaya? Aku bukan pengendali cahaya. Itulah gunanya kau ikut bersamaku, anak muda. Aku akan paksa kau keluar dari batasmu. Fokus, satukan panas apimu dengan desiran angin di sini. Jangan melawan, ikuti alirannya. Desta menutup mata, mencoba merasakan angin yang berputar di sekelilingnya. Aura apinya yang liar sempat memberontak, tapi perlahan mulai menyatu dengan aliran udara. Cahaya tipis muncul di kepalan tangannya, bercampur dengan api. Warnanya bukan merah, melainkan putih menyilaukan dengan inti kuning yang panas. Apa ini? Ini seperti api surgawi, tapi rasanya lebih ringan dari itu. Ini jauh lebih panas dan tajam. Hajar itu, jangan ragu. Biar aku lihat seberapa tajam cahayamu, anak muda. Desta menarik napas panjang, mengangkat tangannya ke depan, dan kemudian mendorongkan tenaga barunya. Sebuah pancaran cahaya putih menembus udara, lebih cepat dari kobaran api. Patung batu seukuran rumah itu pecah terbelah dua. Retakannya masih berasap. Suhu di sekitarnya naik drastis. Bahkan prajurit Braja Musti sampai menutup mata karena silau. Desta menatap tangannya sendiri dan masih terkejut. Tunggu dulu, ini bahkan tidak mengkorosi jiwaku. Teknik ini tidak memiliki efek samping. Tentu saja, anak muda. Itu adalah kekuatan cahaya api, Surya Jawalara. Lebih tajam dari angin, lebih panas dari api. Kau bisa membelah baja dengan itu, anak muda. Hehehe, ini hebat. Terima kasih. Ini akan jauh lebih baik. Gatot Kaca mengangguk puas, lalu berteriak kepada pasukannya. Hei, dengar kalian semuanya. Inilah contoh manusia yang bisa melampaui batasnya. Jangan pernah meremehkan mereka hanya karena bukan putra langit. Suara pasukan Braja Musti mengguncang lapangan. Tombak mereka dihentakkan ke tanah. Tiba-tiba, salah satu komandan prajurit maju. Wajahnya masih tidak percaya. Komandan, apakah kekuatan itu bisa lebih jauh lagi? Tentu saja. Hei, anak muda, nanti aku akan mengajarkanmu bagaimana mencampur cahaya dengan tubuhmu sendiri. Bukan hanya untuk menyerang, tapi menjadikan dirimu senjata. Bayangkan tubuhmu bergerak secepat kilat, lebih cepat dari mata biasa menangkap. Aku sudah siap. Ini pasti luar biasa. Hehehe. Bagus. Jika begitu, mulai sekarang kau bukan hanya pengendali cahaya api, tapi juga murid Braja Musti. Pasukan, sekarang dia adalah saudara kalian. Dalam hatinya, Gatot Kaca bergumam dan menatap Desta. Aku sudah berjanji bahwa aku akan menjadi pelindung dan dukunganmu. Sekaranglah saatnya. Di langit, awan berputar seakan ikut menyambut. Angin kencang bertiup, bercampur dengan hawa panas di latihan itu. Arena latihan Prenggondani bergemuruh, tanda awal bahwa Desta baru saja menemukan kekuatan barunya. Di kawasan latihan Antaraja berada di bagian selatan Prenggondani. Wilayah tandus dengan bebatuan hitam yang menjulang dan tanah keras berlapis kerikil tajam. Di beberapa titik terlihat kawah kecil yang mengeluarkan asap kehijauan. Sisi dari latihan racun prajurit Reksaudi. Suasananya berbeda jauh dengan arena Garut Kaca. Udara terasa berat, penuh aroma tanah dan bercampur dengan racun. Antarja berdiri tegap dengan tubuhnya yang kokoh, sorot matanya tajam, dan di depannya Bon berdiri santai
dengan kedua tangannya terlipat di dada. Prajurit Reksawati mengelilingi mereka, sebagian mengunci racun di ujung tombak mereka, sebagian lagi menancapkan pedang ke tanah berlapis pisah. Tuan Jahanam, aku ingin melihat sejauh apa ketahananmu. Orang bilang kau adalah benteng yang tidak tertembus. Tunjukkan pada pasukanku teknik luar biasa itu. Pun saja jangan tambahkan jahanam. Dan mengenai pertahanan, itu hal yang paling aku pahami. Sekarang, serang aku dengan semua yang kalian punya. Jangan menahan diri. Bukankah itu berlebihan? Tidak ada yang berlebihan. Lakukan apa yang aku katakan. Kau sungguh manusia yang arogan. Antaraja menggeram pelan dalam hatinya. Ia kemudian menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah bergetar dengan keras. Dari bawah, duri-duri batu muncul dengan cepat mengarahkan ke tubuh Bon. Namun, Bon hanya merendahkan badan, menurunkan pusat gravitasinya, dan menahan dengan lengannya. Duri batu itu pecah satu persatu begitu menyentuh kulit Bon, seakan menghantam dinding baja yang mustahil untuk ditembus. Astaga, bahkan tanah racun Komandan Antaraja tidak mampu menembusnya. Antaraja menatap tajam, lalu melompat ke depan. Tinju tanahnya yang dilapisi racun langsung menghantam dada Bon. Tanah bergetar, asap hijau keluar dari pukulan itu. Bon hanya bergeser satu langkah ke belakang, kemudian berdiri sekali lagi tanpa luka. Aku sudah bilang, gunakan kekuatan penuh. Racunmu memang kuat, tapi semuanya itu hanyalah serangan mentah. Semuanya itu tidak akan berpengaruh jika lawanmu adalah makhluk batu. Apa yang kau maksud? Coba terangkan agar aku mengerti. Bon kemudian maju selangkah, lalu mengetuk tanah dengan kakinya. Hei, dengarkan semuanya baik-baik. Pertahanan bukan hanya soal keras atau setidaknya tubuhnya. Pertahanan itu tentang bagaimana kau membaca serangan musuh, mengalirkan tenaga mereka, lalu menghancurkannya dengan kekuatanmu sendiri. Sebuah pertahanan pasti memiliki celah, tapi sebuah serangan juga tidak bisa dikombinasikan dengan benar, maka akan sia-sia. Bon mengangkat kedua lengannya, memperagakan sikap bertahan. Perhatikan, saat musuh menyerang dari depan, gunakan tanah di sekitarmu untuk menyerap kekuatan mereka. Tanah adalah elemen terkuat, tanah selalu menopang. Itu yang aku lakukan. Dan serangan yang tepat untuk mereka yang memiliki pertahanan kuat adalah gunakan tenaga fisik dan tenaga dalam. Tapi di sini aku akan fokus dalam pertahanan. Bon kemudian menghantam tanah dengan tinjunya. Dari hantaman itu, sebuah dinding batu besar muncul, tingginya 5 meter, kokoh tanpa retakan. Inilah Tameng Chandra Durga, pertahanan mutlak. Tidak ada yang bisa menembusnya jika aku berdiri di belakangnya. Apa kalian mengerti? Prajurit Reksawati terpana, bisik-bisik mulai terdengar. Dia bukan hanya bertahan dengan tubuhnya, ia bahkan bisa memanggil tanah itu sendiri untuk melindunginya. Tapi aku rasa ini jauh lebih efektif. Antaraja melangkah maju, wajahnya cukup serius. Oh, aku mengerti sekarang. Dengan begini, aku bisa melindungi pasukanku juga. Itu adalah hal yang belum pernah aku ajarkan kepada prajuritku. Antaraja dalam hati bergumam. Tunggu dulu, di sini siapa yang sedang berlatih? Kenapa ia malah yang justru melatih kami? Sudahlah. Bon kemudian tersenyum tipis. Dengarkan aku, pertahanan bukan sekedar keras. Dan jika dipadukan dengan racunmu, maka hasilnya akan sangat mematikan. Antaraja menyilangkan tangan di dada, matanya mulai menyala. Oh benar, aku lebih fokus dalam serangan racun. Elemen tanahku hanya sebagai pendukung. Dengan adanya dirimu di sini, aku rasa ini adalah pilihan yang tepat. Antaraja kemudian menghentakkan tanah sekali lagi. Dari bawah muncul dinding tanah berlapis lendir hijau beracun. Permukaannya berasap, jelas menyimpan bisa yang mematikan. Bon melangkah mendekat, menyentuh permukaan dinding itu dengan tangannya. Kulitnya menahan racun, meski sedikit terasa perih.
Inilah yang aku maksud. Dinding yang tidak bisa tertembus, ditambah racun yang membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Pertahanan sekaligus serangan yang sangat mematikan. Antaraja mengangguk dengan mantap. Benar, ini sangat efektif untuk perang skala besar nantinya. Kau mengajarkan pertahanan, dan aku akan mengajarimu racun. Kita akan saling melengkapi. Baiklah, aku suka itu. Tapi sekarang giliranku belajar, Jahanam. Ajari aku cara mengendalikan racunmu. Aku tidak bisa memuntahkan racun dari tubuhmu seperti dirimu. Itu bagus. Itu semangat seorang ksatria. Ayo, prajurit Reksawati, bawakan racun ular Kaladaru, biar manusia ini belajar langsung dari sumbernya. Beberapa prajurit segera membawa sebuah kendi batu besar. Di dalamnya terdapat ular hitam dengan mata merah menyala. Mulutnya terus meneteskan bisa hijau yang pekat. Bon menatap ular itu dan wajahnya tetap tenang. Ular? Jahanam, kenapa harus ular? Kenapa tidak sesuatu yang imut seperti tawon atau tomcat gitu? Apa itu tomcat? Bagaimana aku menjelaskannya tanpa ada bukti, Jahanam? Antaraja menepuk tanah, membentuk lingkaran untuk latihan. Baiklah, kami selalu percaya bahwa racun ular adalah yang paling mematikan. Tapi tidak sembarangan racun. Ular Kaladaru adalah piaraan kami. Perhatikan ini. Ular Kaladaru mendesis, prajurit berteriak, dan Bon mulai menyiapkan tubuhnya. Di tengah arena Reksawati, gabungan pertahanan mutlak dan racun mematikan mulai lahir. Arena latihan Reksawati semakin ramai. Asap hijau dari kawah kecil menyelimuti udara, memberi suasana yang mencekam. Bon berdiri di tengah lingkaran tanah yang sudah diberi batas ajian oleh Antaraja. Para prajurit Reksawati berbaris rapi mengelilingi arena, memegang tombak dan pedang berlapis racun. Di hadapan Bon, kendi batu berisi ular Kaladaru sudah diletakkan. Sisiknya hitam mengkilap, matanya menyala merah, lidahnya menjulur dengan suara mendesis yang panjang. Antaraja maju selangkah. Bon, kau bilang tubuhmu adalah pertahanan absolut. Sekarang, apakah kau bisa bertahan dengan racun ini? Mari kita coba. Bon menatap ular itu dengan datar. Jahanam, lihatlah itu, menggeliat seperti... Baiklah, aku siap. Seorang prajurit membuka tutup kendi, dan seketika ular Kaladaru melompat keluar. Ular itu melilit dengan cepat, lalu mengarahkan taring beracun ke arah Bon. Taringnya menancap ke lengan Bon. Cairan hijau langsung menyebar di kulitnya. Bon menggeram, tapi ia tidak bergerak. Ia tetap menahan. Jahanam, ini membuatku geli. Prajurit Reksawati terbelalak. Dia sama sekali tidak roboh. Racun Kaladaru itu bisa membunuh banteng raksasa dalam hitungan menit. Bon meremas tubuh ular itu dengan tenang, lalu melemparkannya kembali ke tanah. Racun itu cukup panas. Tapi aku masih bisa menahannya. Antaraja mengangkat alis. Itu artinya kau memang ditakdirkan untuk menyatu dengan racun itu. Sekarang cobalah murnikan dan selaraskan. Bon mengatupkan matanya. Ia menekuk lutut, meletakkan telapak tangannya ke tanah. Tanah langsung bergetar. Perlahan, racun hijau yang menyebar di lengannya mulai berpindah. Ditarik ke tanah. Kulit Bon yang semula menghitam mulai kembali normal. Antaraja mengangguk dengan puas. Sangat bagus. Itu langkah pertama. Sekarang keluarkan racun itu kembali dalam bentuk serangan. Bon berdiri, memukul tanah dengan kepalan tangannya. Retakan besar muncul. Dari celahnya keluar asap hijau pekat bercampur cairan beracun yang mendidih. Wah, dia berhasil! Manusia itu mengendalikan racun Kaladaru! Bon mengangkat tangan, melihat asap beracun yang mengalir keluar dari sela jarinya. Ini sangat mudah. Sekarang aku adalah pendekar ular Kaladrut. Ular Kaladaru. Iya, aku tahu, Kaladrut. Sudahlah. Tapi aku rasa
kau sudah cukup bisa mengimbangi kami, Pon. Teknik racun Kaladrit ini cukup mengesankan. Aku suka ini. Baiklah, sekarang kau adalah bagian dari Reksawati. Salam para saudara baru kami, Pon Jahanam, prajurit Reksawati. Hei, pun saja, jangan pakai Jahanam. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari Reksawati. Tanah dan racun akan menjadi senjata kita dalam perang semesta. Reksawati, raksa! Di tengah sorakan itu, Pon berdiri tegap. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyala dengan tekad baru. Kini, ia bukan hanya manusia dengan pertahanan absolut, tapi juga penguasa racun bumi, siap menghadapi peperangan yang akan datang. Di kawasan latihan Kalapati, diselimuti kabut hitam yang pekat. Langit di atas wilayah itu hampir tidak menampakkan cahaya, seolah-olah matahari tertelan oleh kegelapan. Para prajurit Kalapati berbaris mengitari area berbentuk lingkaran hitam. Tanahnya retak dengan semburan asap tipis dari dalam. Bau belerang bercampur dengan besi menyengat udara. Di tengah lingkaran, dua sosok berdiri saling berhadapan. Sangkara, penguasa kegelapan Prenggondani. Tubuhnya dibalut zirah hitam berkilat dengan garis merah menyala seperti urat api. Di tangannya tergenggam senjata kujang kalawesi, pilah hitam bergigi yang menyerap cahaya sekitarnya. Lawannya, Rio, raja bayangan dari dunia bawah. Tubuhnya tegap, matanya berkilat tajam, dan bayangannya di tanah seolah hidup. Bergerak sendiri, membentuk tangan-tangan hitam yang melambai dengan liar. Sangkara melangkah maju, suaranya cukup berat. Rio, kau dan aku sama-sama menguasai kegelapan. Tunjukkan kemampuanmu. Rio mengangkat kepalanya, nada suaranya tenang tapi tegas. Apakah kau ingin bertarung? Aku tahu, aku tidak pernah mundur jika ada yang menantangku. Prajurit Kalapati bersorak keras, menghentakkan senjata mereka ke tanah. Antara mereka berdua, lingkaran sihir hitam menyala, dan pertarungan langsung dimulai. Sangkara melompat tinggi, mengayunkan kujang kalawesi. Dari bilahnya keluar tebasan kegelapan berbentuk sabit hitam. Tebasan itu meluncur ke arah Rio. Rio menumpukan tangannya ke tanah, bayangannya menjulang membentuk dinding raksasa. Sabit kegelapan itu menghantam dinding bayangan, pecah beramburan seperti kaca hitam. Rio maju dengan cepat, bayangannya berubah menjadi tombak yang panjang. Marah, abadi. Tombak-tombak itu menusuk ke arah dada Sangkara. Sangkara menepis dengan keras. Bilah kujang kalawesi menghantam tombak bayangan. Suara logam beradu menggema. Keduanya terpantul ke belakang beberapa langkah. Sangkara mendengus. Kau cepat beradaptasi, tapi bayanganmu hanya mengikuti cahaya, sedangkan kegelapanku tidak butuh cahaya untuk hidup. Oh, benarkah? Jika begitu, ayo buktikan. Ia menghantam tanah dengan kakinya. Retakan melingkar menyebar. Dari dalamnya muncul kabut hitam yang menelan cahaya api obor di sekitar arena. Para prajurit Kalapati menjerit karena kagum. Itu seperti teknik awan kala murka. Luar biasa, ia bisa mengimbangi komandan. Rio berdiri tegak di tengah kabut. Tubuhnya diselimuti oleh puluhan bayangan yang melayang. Pada dasarnya, bayangan tercipta dari pantulan cahaya. Akan tetapi, bayanganku bukan sekedar bias bayangan, tapi sudah menjadi elemen itu sendiri, dan aku menyebutnya bayangan marah. Bayangan bergerak liar, membentuk ribuan panah kecil. Panah bayangan itu menghujani Sangkara dari segala arah. Oh, ini adalah ilmu baru, bayangan marah. Ini sangat menarik. Sangkara mengangkat kedua tangannya, kabut hitam menggumpal menjadi perisai pekat. Ratusan panah hancur menabrak dinding perisai itu, tapi sebagian berhasil menembus, menggores sirah Sangkara. Bagus, Rio. Bayanganmu sangat unik. Aku sangat suka. Tapi, mari kita sedikit lebih serius. Sangkara
melepaskan energi penuh. Tubuhnya menyala dengan aura hitam pekat bercampur merah. Kujang Kalawesi bergetar. Ia mengayunkan serangan pamungkas. Sabit raksasa dari kegelapan keluar, membelah arena menjadi dua. Rio bertekuk lutut. Bayangannya berkumpul di sekitarnya, kemudian menelan seluruh tubuhnya. Seketika, ia menghilang. Kebasan hitam sangkara menghantam udara kosong, hanya meninggalkan retakan panjang di tanah. Di belakangnya, suara Rio bergema. Hehehe, aku di sini. Seketika, bayangan Rio muncul dari tanah, membentuk pedang panjang dan menebas ke arah sangkara. Sangkara berbalik cepat, menahan dengan kujang Kalawesi. Benturan keras memekakan telinga. Cahaya hitam meledak di antara mereka berdua. Ledakan kegelapan itu mengguncang seluruh arena. Prajurit Kalapati terdorong mundur, beberapa terlempar. Tanah berguncang, asap hitam tebal menutupi penglihatan. Saat asap mereda, Sangkara dan Rio sama-sama berdiri. Nafas mereka terengah. Tubuh keduanya penuh goresan, tapi mereka masih berdiri tegak. Salah satu prajurit berseru, Seri! Ini pertarungan seri! Ini pertarungan yang luar biasa! Sangkara menurunkan senjatanya dan menatap Rio. Kau memang lawan yang kuat. Baiklah, kita akan memimpin Kalapati bersama. Baiklah, aku tunggu kerjasamanya. Para prajurit Kalapati berlutut serentak, memberikan hormat kepada dua pemimpin mereka. Salam, penguasa kegelapan! Di tengah sorak-sorai itu, Sangkara dan Rio berdiri sejajar. Pertarungan mereka tidak menghasilkan satu pemenang, tapi melahirkan kepemimpinan ganda. Dua penguasa kegelapan yang kini akan memimpin prajurit Kalapati dalam perang semesta yang akan datang. Sementara itu, wilayah latihan Bayusura terbentang luas di tepi sungai deras bernama Gangga Tirta. Aliran jernih namun deras memecah bebatuan besar dengan suara bergemuruh. Kabut tipis dari air terjun yang jatuh dari tebing tinggi membentuk hawa dingin di sekeliling tempat itu. Para prajurit Bayusura berbaris rapi di kejauhan, mengamati sosok Antasena, sang penguasa air dan kabut, berdiri tegak di tepi sungai bersama Aditya. Antasena berbadan tinggi besar, kulitnya kebiruan, matanya berkilat seperti permukaan laut saat diterpa cahaya. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat panjang atau sebuah trisula berwarna biru gelap. Dikatakan, senjata itu mampu mengendalikan aliran air dengan sekali hentakan. Antasena menatap Aditya dengan serius. Aditya, aku sudah mendengar bahwa kau adalah pewaris Braja Musti. Ilmu itu memang terkenal, tapi sesungguhnya Braja Musti hanyalah ilmu dasar. Itu adalah ciptaan kakakku Gatot Kaca, sebuah ilmu pengendalian tenaga yang bisa dikembangkan berbagai arah. Kau menguasainya dengan baik, tapi jika ingin menjadi bagian dari Bayusura, kau harus mengimbangi kami sebagai kesatuan. Aditya menunduk dengan hormat. Aku tahu, ajian Braja Musti adalah warisan dari kakekku, Basastro. Aku berlatih dengan itu seumur hidupku. Kebetulan, aku memiliki unsur air. Namun, sama sekali aku belum pernah aku asah. Tolong bimbing aku, Komandan Antasena. Antasena mengangguk, lalu menghentakkan trisulanya ke tanah. Tanah bergetar, air dari sungai terangkat ke udara, membentuk pusaran besar di atas mereka. Prajurit Bayusura bersorak dengan kagum. Lihatlah, air tidak hanya mengalir, air itu menekan, menghantam, dan membelah, bahkan bisa menenggelamkan. Ajian ini bernama Segoro Murti. Kau harus bisa mengendalikan tekanan dan arah alirannya. Aditya menahan nafas panjang, lalu membuka kedua tangannya. Ia mengumpulkan tenaga, mengeluarkan ajian Braja Musti. Aura merah bercampur angin berputar di sekitar telapak tangannya. Antasena langsung menggeleng. Tidak seperti itu. Braja Musti mendorong tenagamu keluar dengan panas dan angin.
Air tidak begitu. Air menekan ke segala arah, fleksibel, tapi tetap menghancurkan. Rasakan arusnya, jangan melawan. Ikuti, kemudian kendalikan. Aditya menutup matanya, menurunkan tekanannya. Ia mencoba merasakan aliran sungai di bawah kakinya. Perlahan, aura merah berubah menjadi kebiruan. Air dari sungai naik, mengikuti gerakan tangannya, berputar membentuk bola api air yang besar. Prajurit Bayusura berteriak dengan kagum. Antasena tersenyum dengan tipis. Ini baru permulaan yang bagus. Sekarang gabungkan dengan Braja Musti. Biarkan airmu memiliki tekanan ledakan seperti api dan dorongan angin. Ajarlah batu itu. Ia menunjuk ke bongkahan batu besar setinggi 3 orang di tepi sungai. Aditya membuka matanya, wajahnya serius. Ia mengangkat bola air itu ke atas kepalanya, kemudian menekan dengan eras. Ajian Braja Musti, segera mukti! Bola air itu meluncur deras menghantam batu. Seketika, batu itu pecah berkeping-keping. Air yang menyebar menjadi hujan deras yang membasahi seluruh arena. Para prajurit Bayusura bersorak semakin keras. Antasena mendekat, menepuk bahu Aditya. Bagus, itulah ajian Braja Musti segera mukti. Pengembangan dari ilmu warisanmu. Kau sekarang bisa menekan dengan kekuatan air. Lebih tajam dari angin, lebih berat dari api. Kau layak menjadi prajurit Bayusura. Terima kasih, Komandan Antasena. Aku akan terus melatihnya sampai benar-benar sempurna. Itu yang kuharapkan. Ingatlah, air bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Jangan biarkan emosimu menguasai, karena jika kau hilang kendali, kau sendiri yang akan tenggelam. Aku mengerti, akan aku ingat itu. Mulai sekarang, Aditya adalah bagian dari Bayusura. Salam untuk saudara baru kita. Di tengah teriakan itu, Antasena dan Aditya berdiri berdampingan, menatap sungai deras Gangga Tirta. Latihan baru dimulai, tapi fondasi sudah terbentuk. Aditya kini bukan hanya pewaris Braja Musti, tapi juga murid Bayusura yang mulai menguasai ajian air. Sementara itu, di wilayah Braja Geni, terletak di tengah kawah aktif bernama Mandra Geni. Tanahnya retak-retak dan udara panas menusuk kulit. Api menyembur dari celah bebatuan. Suara gemuruh kawah terdengar seakan bumi itu sendiri bernafas. Di pusat kawah itu berdiri Wisanggeni. Tubuhnya memancarkan aura api, matanya menyala seperti bara, dan di tangannya sebuah senjata ia genggam. Di depannya, Kaitan dan Enola berdiri. Keringat bercucuran karena suhu yang menyengat. Wisanggeni membuka suara. Kaitan, Enola, aku tahu kekuatan kalian. Kau, Kaitan, serigala merah yang mengandalkan kekuatan tubuhmu. Dan kau, Enola, serigala putih yang memiliki kekuatan suara. Tapi, aku rasa itu tidak cukup. Di medan perang nanti, kekuatan kalian harus meningkat 10 kali lipat. Hari ini, aku akan mendongkrak kalian berdua. Oh, aku sudah siap, Tuan Wisanggeni. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku juga siap. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Bagus, Kaitan, lepaskan wujud serigalamu. Kaitan memejamkan mata, tubuhnya bergetar, aura merah menyelubunginya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah, bulu merah menyala muncul, taring panjang, dan matanya memancarkan sinar merah. Tanah di bawahnya retak karena panas tubuhnya. Sekarang giliranku. Tubuhnya diselimuti aura putih. Angin berhembus kencang. Bulu putih bersih menutupi tubuhnya. Mata birunya bercahaya, dan dari mulutnya terdengar suara lirih yang membuat tanah bergetar. Wisanggeni mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Dengar baik-baik, Kaitan. Kau akan kubakar dengan apiku. Kau akan menjadi serigala api. Panasnya mungkin lebih dari bara. Tubuhmu akan jadi senjata hidup.
Dan kau Enola, akan kuberi kekuatan suara yang lebih tajam dari besi. Suaramu akan menghancurkan tulang dan menggetarkan jiwa musuh. Itu adalah kekuatan Brajaggeni. Wisanggeni menghentakkan cemetinya ke tanah. Api membubung tinggi, menjilat tubuh Kaiten dan Enola. Kaiten langsung meraung dengan keras. Api menyelimuti tubuhnya, bulu merahnya berubah menjadi bara yang menyala. Setiap hembusan nafasnya mengeluarkan percikan api. Enola berteriak, suaranya melengking. Gelombang suara putih bercahaya menyebar ke seluruh kawah, membuat batu-batu retak dan api ikut bergoyang. Wisanggeni tersenyum puas. Itu dia. Kau lihat Kaiten, tubuhmu kini tidak hanya kuat, tapi juga membakar. Kau bisa mengoyak musuh dengan cakar api. Bahkan baja sekalipun akan meleleh. Dan kau Enola, suaramu kini bisa menembus telinga musuh, meretakkan tulang mereka, bahkan menghancurkan barisan pasukan. Ini memang pelajaran singkat, tapi perlu kalian pahami. Kalian harus bisa menyatu. Kaiten melihat tangannya yang menyala merah, lalu meninju ke arah dinding batu. Batu besar itu hancur berkeping-keping, serpihannya terbakar sebelum menyentuh tanah. Baik, aku akan mengingatnya. Oh, ini sungguh luar biasa. Terima kasih, Master Wisanggeni. Enola menarik nafas dalam, kemudian melolong dengan panjang. Suara itu membuat tanah di sekitar mereka pecah, dan prajurit Brajaggeni yang menonton menutup telinga mereka sambil mundur. Suara itu bisa menghancurkan barisan musuh hanya dengan sekali lolongan. Wisanggeni mendekat, menunjuk mereka berdua. Mulai sekarang, Kaiten adalah serigala api Brajaggeni, dan Enola adalah serigala suara Brajaggeni. Kalian berdua adalah senjata mematikan di pasukan kami, dan kalian berdua akan menjadi dua komandan utama Brajaggeni. Kaiten kembali ke wujud manusianya, terengah tapi penuh semangat. Terima kasih, Master Wisanggeni. Aku tidak akan menyanyiakan ini dan akan terus aku kembangkan. Terima kasih, Master Wisanggeni. Wisanggeni mengancungkan senjatanya di langit. Api berkobar menyertainya. Ingatlah baik-baik, Brajaggeni bukan hanya prajurit api, tapi penghancur garis depan. Dengan kalian berdua, barisan Brajaggeni akan menjadi neraka bagi musuh. Seluruh prajurit Brajaggeni kemudian bersorak dengan lantang. Kaiten dan Enola berdiri di tengah kawah Mandrageni. Tubuh mereka masih berasap setelah proses pembakaran kekuatan. Keduanya kini bukan hanya serigala, melainkan senjata perang yang dipersiapkan Wisanggeni untuk menghadapi musuh yang akan segera datang.